Publik kembali menyorot Aureli Muriman setelah memoir Broken Strings memantik diskusi luas tentang sisi gelap perjalanan hidupnya. Buku ini bukan sekadar catatan personal, melainkan potret kelam yang ia alami di masa lalu. Meski kini dikenal memiliki citra positif sebagai istri Tyler Bigenho, Aureli memilih membuka masa lalu yang penuh luka, sekaligus menekankan bahwa karakter dalam bukunya bersifat fiktif meski terinspirasi dari pengalaman nyata. Namun, spekulasi publik tidak terhindarkan. Karakter Bobby yang digambarkan abusif dan obsesif paling banyak dikaitkan dengan Robbie Tremonti meski belum pernah dikonfirmasi secara resmi. Karakter Kelly sebagai sahabatnya diseret ke arah Kimberly Ryder. Sementara sosok Tom yang sering menghubungi Aureli di malam hari diasosiasikan dengan Tommy Kurniawan. Nama Miller Khan juga muncul lewat karakter Milo, sedangkan Zane dikaitkan dengan Eza Gionino. Aureli tetap konsisten menegaskan bahwa Broken String adalah ruang pemulihan bukan sarana mengungkap identitas sekaligus pengingat serius tentang bahaya hubungan toksik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut aku ya Besti, kenapa sih Aurel itu harus membuka luka lama alias kasus yang sudah lama banget gitu. Padahal dia kan hidupnya udah bahagia sekarang, dia dapat suami yang tampannya kenapa rambut aku ngacem. Dia udah dapat suami yang ganteng ya kan. Tyler itu kan ganteng banget ya sih, sukses, terkenal ya. Bukan cuma terkenal di Indonesia tapi di dunia gitu kan si Tyler itu ya, dokter lagi. Cucu. Ngapain gitu kan dia buka luka lama ya gak sih? Tapi jawabannya adalah ini untuk kesehatan mental. Kesehatan mental dia harus melewati healing proses untuk memotong mata rantai. Karena orang yang pernah di-abuse gitu, secara tidak sadar biasanya kemudian dia akan abusive juga ke orang lain atau ke orang sekitarnya. Dia udah pengen bahagia ya dengan kehidupannya, dia nggak mau ada yang ganjel. Ini konsepnya bukan karena dia pendendam, tapi memang dia ingin happy, dia ingin luka hatinya itu sembuh. Terus kalau sekarang ada yang merasa tersakiti ya, yang ada yang merasa jadi korban karena dia rilis itu buku, pernahkah orang itu memikirkan bahwa si Aurel ini dulu terluka? Ngerti gak sih? Ini pendapat aku ya, atau pendapat kalian seperti apa? Trauma itu tidak akan pernah hilang kalau itu tidak selesai. Buat si A. Bobby, aku minta maaf ya sebelumnya, jangan marah sama aku ya. Aku bukan cuma netizen, hanya ingin memberikan opini gitu ya. Kenapa si Aurel melakukan ini sekarang di saat kehidupannya begitu perfect dan sempurna? Jangan di DM ya. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah seperti itu. Ya, gitu. Jangan pacaran di usia. Mama mau ngomong, dengar sayang ya. Kita semua sedang digegerkan oleh kisah pilu yang dialami Aureli di masa. Dengan secara tidak beruntung dia bertemu laki-laki yang merampas masa. Di masa dia lagi bersinar-bersinarnya, cemerlang-cemerlangnya, harusnya dia bisa menggapai banyak hal, tapi dia ketemu sama manusia bukan ya? Ya pokoknya makhluk itulah ya. Mak Gabe percaya ada begitu banyak gadis yang ngikutin kontennya Mak Gabe. So please, jangan pernah dengan pedenya kamu pacaran, berhubungan serius, apalagi menyerahkan kepada seorang laki-laki di usia itu. Kenapa? Cuma kan kejadiannya kompleks ya. Kalau kamu ketemu laki-laki yang salah, kamu ketemu lingkungan yang salah, kebetulan dirimu juga nggak siap, hal-hal kayak gitu mungkin kadang-kadang tidak bisa dihindari. Itu kenapa Mak Gabe encourage, pacaranlah hanya ketika kamu tahu kamu sudah siap untuk menikah. Pacaranlah hanya ketika kamu tahu apa makna pernikahan. Pacaranlah ketika kamu sudah mampu mempertimbangkan yang baik dan yang buruk. Pacaranlah ketika kamu sudah yakin value dirimu seperti apa. Kamu sudah bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Jangan pacaran hanya untuk mengisi kekosongan. Jangan pacaran hanya karena ikut-ikutan temen. Sekelilingku semuanya pacaran, aku juga mau pacaran. Kalau aku nggak pacaran berarti aku nggak laku. Enggak sayang ya. Karena ada banyak keputusan yang akan kamu sesali ketika kamu melakukannya di usia yang masih sangat. Karena memang di usia segitu kamu pikir aku tahu dunia, orang tua aku mah nggak tahu apa-apa. Lo semua yang mencoba menasihati gue, lo nggak paham sudut pandang gue. Itu pasti otak tuh di umur segitu lagi sotoy-sotoy-sotoynya. Jadi saran Mak Gabe, sebaiknya tidak pacaran dulu di usia.
Karena pacaran itu ngeri sayang. Kalau kamu ketemu laki-laki baik, kalau enggak. Perempuan secantik ini ngalamin masa kelam di usia hidupnya yang waktu itu ya Aurelia Moermans. Ini gue lagi ceritain buku dia yang viral banget yang berjudul Broken Strings. Di buku ini dia cerita masa-masanya itu yang awal dulu merintis karir sebagai pesinetron dulu, masa-masanya itu ketemu seorang laki-laki yang usianya itu daripada dia. Mungkin bisa dibilang seusia bapaknya atau kakeknya, mungkin belasan tahun ya usianya ya, perbedaannya. Jadi singkat cerita, si Aurelia Moermans ini mengalami pernikahan palsu dalam tanda kutip ya, karena mengalami dinikahkan yang bahkan dia waktu zaman di usia segitu itu belum mengerti masalah nikah apa segala macam, dan sama dia sudah dibuktikan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan palsu, terkonfirmasi oleh pastor terkait ya kalau itu tuh sebenarnya menurut dokumen yang ada itu palsu. Makanya pada saat awal kemunculannya si Aurelia Moermans ini nggak mengakui bahwa dirinya itu adalah janda ya waktu dulu lagi naik-naiknya nih ya, karena memang secara hakiki dia bukan janda karena pernikahannya palsu ya. Apa yang dialami sama Aurelia Moermans ini terus waktu dalam masa pernikahannya itu dia bakal mengalami seperti suami istri tapi di hubungan yang masih yang dia sebenarnya belum ngerti juga, kurang lebih kayak gitu ya. Nah terus selain itu dia juga ngalamin di masa-masa pernikahannya itu yang wah kalau lo baca bukunya lo bakalan tertrigger banget gitu. Dan bahkan banyak teman-teman artis yang ngedukung dia itu sekarang ikut kena ancaman. Nggak cuman itu, orang-orang yang ngegosip ini diisukan akan diancam sama si inisial Bobby ini. Tentu saja inisial Bobby ini bukan inisial sebenarnya. Terus waktu itu kan dia sering aktif main sinetron. Nah setelah dia mengalami pernikahan palsu itu, katanya kalau suami istri itu uang gue juga, kasarnya begitu. Jadi uang ada di hasil sinetron ini juga dipakai sama si inisial Bobby ini. Bayangin gimana yang jadi orang tuanya yang katanya ada di luar negeri pada saat itu yang sekarang tahu. Terus kasus ini bukan dibongkar ya, si Aurelia Moermans ini dapat pertolongan dari ibu teman artis di Indonesia yang gue juga harus hati-hati nyebut namanya ya, untuk keluar dari posisi ini. Dan sekarang Aurelia Moermans ini dikuatkan sama suami yang barunya yang kretek-kretek, bukan suami barunya ya, sorry ya, suami yang sekarang yang kretek-kretek siropraktik apa sih yang kretek aba-aba gitu ya, itu kan terkenal dia tuh artis ahli ya dikuatkan sama suaminya itu untuk membuka kasus ini. Jadi ini atas dasar persetujuan suaminya juga ya. Dibayangin, nggak nyangka perempuan cantik itu yang kita lihat mungkin hidupnya baik-baik aja, tapi dia punya ruang-ruang kosong di masa hidupnya, di masa mudanya yang kita mungkin masa muda lu lebih bahagia, tapi kita nggak tahu ya kalau si artis cantik ini Aurelia Moermans ini bahkan sampai segitunya di bukunya Broken String ini. Nah bukunya Broken String ini sebelum jadi buku dulunya itu jadi PDF dulu ya. PDF ini dipromosikan sama akun media sosial dia yang khusus untuk mempromosikan ini, bahkan akun itu diretas sama ya kita nggak tahu lah ya, mungkin sama si inisial Bobby ini. Gua bengong sih waktu ngeliat kisah ini, kan viral banget ya kisah ini ya. Jadi mungkin si Aurelia Moermans ini ngasih tahu ke kita, bahkan itu kan dijualnya gratis ya waktu itu ya, ngasih tahu ke kita bahwa banyak hal-hal yang kita nggak bisa ngeliat dari cover seseorang, bahwa ada loh di sekitar kita ini orang-orang yang bisa dibilang NPD nggak sih laki-laki ini ya. Karena sebenarnya inisial Bobby juga termasuk artis juga. Lo tau gak siapa namanya? Komen ya, kalau gue sih ngeri ngomongnya. Ya buat Aurelia Moermans, hidup lo sekarang sepertinya sudah jauh lebih baik, jauh lebih bahagia dengan suami yang ganteng itu. Mudah-mudahan udah kubur dalam-dalam ya.